MotoGP menuju balapan lagi nih. Minggu ini akan digelar di sirkuit Catalan. Nah, menariknya menjelang balapan itu kontrak Jack Miller akhirnya diumumkan. Dan kemudian Toprak langsung menyambutnya karena mereka akan bertandem musim depan. Dan dia juga membocorkan rencananya yang akan mencoba motor MotoGP Yamaha lebih cepat. Dan berkemungkinan langsung mencoba 2 konfigurasi mesin nih. Dan juga ada Quartararo yang kritik keras, buang saja inline 4 ini. Sudah tak bisa diapa-apakan lagi. Dan Stoner yang ngamuk-ngamuk nih, membongkar kompetisi insinyur di MotoGP sekarang. Bahwa kecepatan bukan lagi skill pembalap, tapi di tangan insinyur dan teknologinya. Dan ini bukan semakin aman, tapi semakin berbahaya. Dan bisa membuat kecelakaan makin fatal. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Dalam sebuah perjalanan yang syarat makna antara kilas balik masa lalu dan ambisi besar di masa depan, Toprak bersiap menghadapi akhir pekan yang penting di Magny-Cours. Bagi pembalap asal Turki itu, sirkuit ini memiliki arti mendalam. Tahun lalu, dia mengalami kecelakaan hebat di lintasan yang sama, dan kini dia datang dengan tekad kuat untuk menebus momen yang sempat terenggut. Namun, fokus Razgatlioglu tidak hanya terhenti pada balapan akhir pekan ini. Pandangannya juga tertuju pada horizon yang lebih jauh, yaitu debutnya di MotoGP tahun 2026 bersama tim Pramac Yamaha. Salah satu kabar besar yang membuat suasana pedok bergemuruh adalah pengumuman Jack Miller sebagai rekan timnya. Kehadiran Miller dianggap mengejutkan banyak pihak, namun tidak bagi Razgatlioglu. Dengan senyum dan percaya diri, dia menegaskan bahwa dirinya sudah memiliki firasat mengenai hal tersebut. "Saya tidak terkejut, katakan saja saya sudah punya perasaan tentang itu," ujarnya sambil tersenyum. Lebih lanjut, dia menyampaikan antusiasmenya untuk bekerja sama dengan Miller, yang dia nilai sebagai pribadi menyenangkan sekaligus menarik. Toprak bahkan menggambarkan kemungkinan terciptanya momen-momen spesial di lintasan. "Saya pikir kami akan bisa melakukan beberapa stopi bersama," tambahnya, sembari membayangkan keakraban dan semangat kompetitif yang akan mereka bangun. Antusiasme penggemar pun semakin tinggi, terutama terkait pertanyaan besar, kapan Toprak akan mencoba YZR M1 untuk pertama kalinya. Meski belum bersedia mengungkapkan tanggal pastinya, dia memastikan bahwa uji coba akan dilakukan sebelum tes resmi di Valencia. Dengan nada bercanda, dia berkata, "Saya tahu kapan waktunya, tapi untuk sementara, biarlah tetap menjadi rahasia. Kalau penasaran, coba tanyakan pada Pavesio. Mungkin dia akan membocorkannya." Selain persiapan dirinya, isu internal tim juga menjadi sorotan. Beredar spekulasi bahwa Phil Maron yang selama ini mendampinginya kemungkinan tidak akan melanjutkan peran sebagai kepala teknisi di proyek MotoGP mendatang. Menanggapi hal tersebut, Toprak menegaskan bahwa dia masih dalam tahap diskusi bersama tim. Meski demikian, dia tidak ragu menunjukkan dukungan besarnya untuk Maron. "Saya sangat menghargai pengalaman Phil di MotoGP, dan dukungan yang dia berikan selama ini sungguh krusial bagi perjalanan saya." Menariknya, ada wacana baru yang mempercepat jadwal uji coba. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Toprak akan langsung menjajal 2 konfigurasi mesin Yamaha, yakni inline 4 yang menjadi ciri khas M1 sekaligus prototipe V4 yang sedang dikembangkan? Jika melihat skenario yang beredar, diprediksi Razgatlioglu berpotensi turun bersama Fabio Quartararo setelah Grand Prix Misano, tepat dalam uji coba mesin V4 terbaru Yamaha. Jika benar terjadi, kesempatan ini akan menjadi pengalaman krusial bagi Toprak untuk memahami lebih dalam arah pengembangan motor masa depannya, sekaligus menjadi momen penting dalam sejarah evolusi Yamaha di MotoGP. Berita kedua, sehubungan dengan semangat Toprak tadi, Quartararo minta M1 Inline 4 dipensiunkan. Suasana di pedok Yamaha belakangan ini memang ramai namun bukan dalam arti yang menggembirakan. Seiring berjalannya musim MotoGP, pabrikan legendaris asal Jepang tersebut terus diguncang oleh serangkaian hasil yang mengecewakan. Berjuang keras untuk sekedar menjaga daya saing melawan rival-rival utamanya. Dalam situasi sulit ini, Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, tampil sebagai suara paling keras sekaligus paling tegas. Menjelang Grand Prix Catalonia, pembalap asal Prancis itu meledakkan kritik yang dibalut semangat perubahan. Yamaha tidak bisa lagi bersandar pada M1 bermesin inline 4 yang sudah melewati masa jaya ini. Sorotan kini tengah mengarah ke uji coba penting di Misano.
di mana rekan setimnya Augusto Fernandez dijadwalkan mengendarai motor prototipe bermesin V4 untuk pertama kalinya. Quartararo melihat momen ini sebagai titik balik yang bisa menentukan arah masa depan Yamaha. Saya benar-benar terkejut dengan keputusan ini, tapi juga sangat senang. Tim di Jepang tahu mereka tertinggal jauh. Motor yang akan diuji memang masih prototipe, tapi sangat penting untuk mempercepat pengembangannya agar kami tidak membuang waktu lebih banyak. Dengan ada penuh keyakinan, Quartararo menegaskan bahwa model M1 harus segera dipensiunkan. Dia menekankan bahwa komentar keras yang dia lontarkan bukanlah bentuk pesimisme, melainkan upaya menyemangati pabrikan. Kritik saya dimaksudkan sebagai dorongan, bukan sekedar keluhan. Ini cara saya memberitahu pabrikan bahwa kita harus bekerja lebih keras dan merebut kembali posisi terdepan. Agresi saya bukan hal negatif. Saya hanya berusaha menjadi yang paling proaktif di garasi. Visi Quartararo untuk masa depan pun sangat jelas. Keselamatan Yamaha ada pada mesin V4, bukan pada M1 yang sudah mentok pengembangannya. Dia bahkan menyinggung perjalanan Honda sebagai contoh nyata. Fokus harus pada V4, tidak ada lagi yang bisa dikembangkan dari M1 ini. Meski itu, tidak otomatis menjamin kesuksesan. Lihat saja Honda. Mereka butuh waktu lama untuk bangkit, tapi sekarang mereka kembali kompetitif. Di Brno, Mir cepat, dan mereka juga menunjukkan daya saing di Austria serta Hungaria. Sementara kita masih di sini-sini aja. Semoga V4 akan menjadi perubahan, kata Quartararo. Meski belum mendapatkan kesempatan menjajal motor V4 secara langsung, Quartararo tetap antusias melihat perkembangan timnya. Dia menaruh harapan besar pada Fernandez sebagai orang pertama yang akan merasakan sensasi motor baru itu. Saya belum mencobanya, tapi saya tahu ini motor untuk 2026. Regulasi memang tidak memungkinkan motor itu langsung dipakai balapan. Tapi, melihat Augusto Fernandez mengendarainya saja sudah akan sangat menarik. Namun, realitas pahit tetap membayangi menjelang GP Catalonia. Quartararo mengakui bahwa kondisi lintasan yang minim grip akan semakin menyulitkan Yamaha. Besok, grip akan sangat rendah, jadi kami pasti akan kesulitan. Tapi saya berharap kondisinya akan membaik seiring berjalannya balapan. Dia bahkan tak menutup mata terhadap fakta bahwa Yamaha sedang berada di titik terburuk. Kami jelas di belakang. Di Red Bull Ring, keempat motor kami finish paling belakang. Di balaton, hasil kami sedikit tertolong oleh kecelakaan dan kehadiran Ogura. Tapi kenyataannya, 3 M1 finish terakhir. Kami masih berjuang keras. Meski begitu, Quartararo tidak menyerah. Pesannya jelas, Yamaha harus bergerak sekarang juga. Mesin V4 adalah satu-satunya harapan, dan tes di Misano bisa menjadi momen penentu arah masa depan mereka. Dunia MotoGP kini menunggu dengan penuh perhatian apakah Yamaha berani menutup bab M1 inline 4-nya dan mulai era baru Yamaha V4 dengan segera, atau justru terjebak dalam keraguan dan terus tertinggal di belakang. Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan nasib Yamaha dalam beberapa musim ke depan. Berita ketiga, ada stoner yang ngamuk-ngamuk nih, mengatakan bahwa siapa bilang semua elektronik ini membuat aman, meski judulnya menahan headset atau dan sebagainya. Justru itu membahayakan. Casey Stoner adalah salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah MotoGP. Pria asal Australia ini mengakhiri karirnya pada tahun 2012 dalam usia yang relatif muda, yaitu 27 tahun. Setelah meraih 2 gelar juara dunia pada 2007 bersama Ducati dan 2011 bersama Honda. Dengan total 45 kemenangan Grand Prix, 38 diantaranya kelas utama, Stoner dikenang karena gaya balapnya yang agresif dan spektakuler, serta rivalitas sengitnya dengan Valentino Rossi. Meski telah pensiun lebih dari 1 dekade, Stoner tidak pernah sepenuhnya meninggalkan dunia MotoGP. Sesekali dia masih hadir di pedok seperti di GP Austria tahun ini, namun jarang tampil di depan publik. Alasannya sederhana. Dia kecewa dengan arah pengembangan teknis MotoGP modern, terutama dominasi perangkat elektronik yang menurutnya justru mengikis esensi balap sekaligus mengurangi faktor keselamatan. Dalam pandangan Stoner, hadirnya berbagai sistem kontrol elektronik tidak menjadikan balapan lebih aman. Sebaliknya, perangkat itu membuat pembalap kehilangan rasa takut terhadap motor, sehingga justru mendorong untuk memaksakan diri lebih jauh. Saat ini, motor memiliki tenaga 300 horsepower lebih. Pembalap bisa memutar gas penuh dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kendali alami atas seberapa jauh Anda bisa melakukan drift. Bahkan, dulu ketika saya menguji, saya tidak diperbolehkan menggunakan kopling di tikungan karena akan mengacaukan sistem. Itu membuat elemen keterampilan hilang. Stoner menilai kondisi ini menciptakan paradoks berbahaya. Semakin aman roda belakang karena dikendalikan oleh perangkat elektronik, maka semakin besar beban yang dialihkan ke roda depan. Akibatnya, resiko kecelakaan fatal justru meningkat. Kami sudah melihat salah satu kecelakaan terburuk dalam sejarah MotoGP di era motor yang disebut-sebut lebih aman ini. Kenyataannya, saat kehilangan kendali roda belakang, para pembalap mendorong lebih keras di roda depan. Dan ketika roda depan hilang, akibatnya sangat fatal. Selain itu, Stoner juga menyoroti tren kecepatan yang terus meningkat. Menurutnya, peningkatan top speed tidak selalu berarti kemajuan. Sebaliknya, zona pengereman akan semakin pendek, memperkecil margin kesalahan, dan membuat banyak insiden berakhir dengan tabrakan keras ke pembatas lintasan.
Kita harus berhenti menambahkan semua perangkat yang hanya mempermudah keluar tikungan. Mengurangi wheelie dengan elektronik bukanlah langkah keselamatan. Hingga 20% bukaan gas seharusnya tidak ada intervensi elektronik sama sekali. Di atas itu, barulah boleh digunakan untuk membantu keselamatan. Sekarang, kita menjadikan insinyur sebagai juara, bukan pembalap. Kritik Stoner sambil menyinggung kesalahan serupa yang pernah dialami Formula One. Mengenai regulasi baru MotoGP 2027 yang mencakup pengurangan kapasitas menjadi 850 cc, penghapusan perangkat red high adjuster, pengurangan aerodinamika, serta peralihan ke ban Pirelli, Stoner tetap skeptis. Menurutnya, perubahan ini tidak menyentuh akar masalah. Motor menjadi lebih ringan artinya pengereman lebih pendek, dan itu justru mengurangi peluang menyalip. Pinglet masih ada, artinya kecepatan menikung tetap tinggi dan turbulensi udara semakin parah. Masalah ban dan suhu tetap sama. Saya tidak melihat ini sebagai solusi yang benar. Bagi Stoner, MotoGP modern justru kehilangan keunikan yang dulu membuat tiap pabrikan dan pembalap memiliki karakter berbeda. Sekarang, kita seperti berada di perang antar klon. Yamaha dulu dikenal halus dengan keunggulan manajemen ban. Ducati kencang tapi punya kelemahan lain. Honda berada di tengah. Suzuki kuat di pengereman. Perbedaan itu yang membuat balapan menarik. Sekarang, semuanya dipaksa seragam. Dia berharap MotoGP kembali ke akar, di mana keterampilan seorang pembalap benar-benar menjadi pembeda. Saya ingin melihat pembalap mengendalikan wheelie dengan tubuhnya, bukan dengan tombol. Saya ingin melihat ban terkikis dan siapa yang mampu menjaga ritme. Para pembalap ini sangat berbakat. Kita harus menampilkannya, bukan menutupinya dengan teknologi. Nah, kalau menurut teman-teman nih, pendapat Stoner ini benar atau enggak? Coba komen.